Nah, yang kemarin banyak ambil itu teman-teman ambil yang ini apa namanya radio. Ini radio peninggalannya keluarganya Dokter Yap. Kita juga punya banyak apa ya satu set keramik. Nah, yang tertua yang kita punya itu adalah keramik yang dengan motif Buddha. Nah, itu diperkirakan produksinya itu di Inggris ya oleh seniman Inggris tahun 1670-an. 1600 ada yang sudah lahir belum ya. Nah, kalau yang di sampingnya itu yang itu juga dari Eropa itu 1900-an. Nah, kalau untuk keramik Cina di sini juga banyak. Yang pertama ada keramik dengan motif pecah seribu ya. Ini motif pecah seribu dan juga beberapa motif-motif lain yang ada di lemari sana. Kalau yang tertua sih itu. Di sini ada mungkin penyuka keramik. Enggak ada. Di rumahnya neneknya, ibunya. Ya, ada salah satu tips untuk mengetahui nilai jual keramik itu yang pertama dari semakin tipis ya, semakin tipis keramik itu tuh pasti mahal kan, apa pembuatannya pasti lebih rumit dan pembakaran dan sebagainya itu juga pasti susah. Ya itu di sebelah sana yang tipis sekali. Kita punya di yang paling pojok kan warna putih tipis tapi dia nggak itu ya, bukannya yang di sana ya ada mas ya, tapi kita nggak tetap satu setnya, maaf ini itu tipis sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini yang paling tipis yang ini itu paling tipis, meskipun itu dia nggak kayak mudah pecah gitu, kuat. Lalu yang kedua, ketika kita memasukkan cahaya dia akan berpindah. Aku kasih contoh aja ini meskipun dia kayak kelihatan tebal gitu ya, tapi ketika dimasukkan dia akan berpindah cahayanya. Nah, itu salah satu cara bahwa itu termasuk keramik yang bagus ya. Semua rata-rata di sini cahayanya berpindah semua. Nah, Dokter Yap Kiteong anaknya itu selain suka melukis, dia juga suka fotografi. Nah, itu adalah alat fotografi yang pernah beliau punya waktu itu. Di sini juga ada beberapa alat peninggalan dari rumah tangga, rumah sakit, kayak misal alat-alat makan pasien itu masih ada kita simpan di sana. Terus untuk jahit spray ya, jahit seragam itu juga kita punya, bahkan untuk setrika juga kita masih punya lengkap. Boleh kita ke sebelah lagi, di situ nanti bisa teman-teman administrasi. Ini juga dari Cina motifnya. Ini juga hanya kok kayak yang dari Cina ini. Jadi selama dalam transit jenazah ini belum ada yang masuk jenazahnya maksudnya. Kalau yang masuk ruangan siap dihidupkan. Karena sebenarnya itu sebagai apa ya, kayak penolakan akreditasi. Kalau dulu ruangan museum ya dulu awal museum. Kalau sekarang sudah digunakan. Ya, nah teman-teman ini ruangan yang terakhir. Nah, ini ruangan yang terakhir, ini ruang keluarga. Di sini menceritakan tentang keluarganya Dokter Yap. Ya, di sini inilah keluarganya Dokter Yap tuh ini. Nah, Dokter Yap Hongchun itu yang tengah. Nah, yang di sebelah kanannya itu adalah istri yang pertama, ya, Tan Saolian. Di istri yang pertama dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama perempuan, sayang sekali tidak ada fotonya di sini. Nah, Yakiniyo atau Yakiniko ya biasanya dipanggil. Terus yang kedua Yakisiong ini yang melanjutkan sebagai penerus di rumah sakit mata Dokter Yap. Lalu anak yang ketiga Yakiki. Nah, ya istri yang pertama meninggal, lalu beliau memperistri adik iparnya. Jadi turun ranjang gitu ya. Kalau orang Jawa bilang turun ranjang, dia memperistri adik iparnya. Dari istri yang kedua dikaruniai 2 orang anak. Ini Yakihan dan Yakimiwa. Yakihan dan Yakimiwa tahun 48 diboyong ke Belanda karena beliau selepas pensiun itu ingin menikmati masa tuanya di Belanda. Nah, kalau ini istri yang istrinya Yakimiwa
lalu meninggalnya beliau menuliskan surat wasiat supaya rumah sakit ini diserahkan atau dikembalikan ke masyarakat Jogja. Dalam hal ini dia menyerahkan kepada pihak keraton dan juga Pakualaman. Jadi kita terus akhirnya dibentuk yayasan. Kalau sekarang pemimpin atau ketua yayasan itu adalah Gusti Prabu, adik dari pemimpin. Nah, ini yang kedua ini diboyong ke Belanda bersama istri yang kedua. Nah, yang masih ada ini anak yang kelima saja. Kalau untuk yang di Jogja, ya itu keturunan dari anak yang ketiga yang masih ada. Karena anak yang pertama, anak yang kedua itu anak yang kedua enggak ada keturunannya ya, tidak ada yang melanjutkan. Nah, anak yang pertama di Belanda, keempat dan kelima juga itu. Nah, sebelum itu ini adalah masterpiece kita dari lukisan ya. Kita punya dua lukisan yang masterpiece. Yang pertama ini adalah karyanya Sujoyono. Ini koleksi lukisannya Dr. Yap. Lalu yang di sebelah sana, yang di belakangnya teman-teman itu adalah lukisannya Hengatung. Jadi waktu 25 tahun rumah sakit itu Ki Hajar dan juga teman-temannya itu memberikan hadiah apresiasi berupa lukisan kepada Dr. Yap. Itu lukisannya Hengatung. Hengatung itu salah satu pelukis kesayangannya Soekarno dan dia juga salah satu mantan gubernur dari Jakarta itu. Nah, melukis itu dia mengibaratkan Dr. Yap itu seorang dokter spesialis mata. Di situ ada alat-alat kedokteran mata dengan menggunakan dia membawa rokok robot itu sebagai perlambangan bahwa sosok Dr. Yap itu adalah sosok yang sederhana. Kenapa? Karena meskipun dia orang yang punya, orang yang berada ya, tapi dia suka dengan hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah rokok rakyat atau rokok robot. Jadi sewaktu di Belanda sana dia bisa saja merokok cerutu, tapi dia selalu sukanya rokok robot itu. Itu sih kalau untuk lukisan. Dan di sini ada beberapa hadiah dari temannya. Ada yang bisa baca Mandarin? Gimana? Selamat datang. Beneran ini bisa. Jadi ini adalah altar ya, persembahan gitu untuk beribadah. Ini hadiah dari teman dekatnya Ayah Kityong. Istrinya seperti intinya adalah kayak ungkapan rasa kasih sayang cinta persahabatan gitu. Nah, ini untuk dekat pribadi. Ini untuk lampu ya, dan satu set furniture ini kita dulu ambil dari rumahnya. Jadi Dr. Yap itu punya rumah di Klinik Amarta. Jadi nanti teman-teman kalau keluar pintu keluar itu ada Klinik Amarta, itu VVIP-nya rumah sakit. Nah, itu dulu adalah rumahnya Dr. Yap. Jadi Dr. Yap itu dibantu cuma 3 orang perawat. Dokternya cuma 1, Dr. Yap itu aja ya, dibantu dengan 3 perawat. Lalu untuk anaknya itu sudah ada penambahan dari 3 menjadi 7, dan juga ada karyawan-karyawan